ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan hari ini kita punya tema-tema yang sangat luar biasa. Ali bacain dulu ya. Yang pertama, puncak kenikmatan duniawi. Ih, apa sih puncaknya? Masya Allah ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, ada apa dengan anakku? Nah, ini penting banget nih ya. Dan yang ketiga nih, jangan ada jimat di antara kita. Judulnya luar biasa ya, tapi penuh makna pastinya. Dan tentu saja sebelum nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin tetap menyampaikan tentang protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan insya Allah nanti tema-tema yang sudah Ali sebutkan akan dibahas oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Zaki Mirza, Ustaz Lulu Mumtaza, dan Ustadz Hasan Kosasi. Dan nanti kita juga akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Dan baik, kita akan bahas tema kita yang pertama, puncak kenikmatan duniawi bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Host kita Bang Ali Zainal, mudah-mudahan juga Allah berkahkan selalu rezeki beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan qori'ah kita yang subhanallah suaranya begitu indah, Kaila, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kalau kita mau nyari-nyari, kita mau ngorek-ngorek nikmat Allah, nggak usah pakai jauh-jauh dah. Di dalam diri kita sendiri aja udah banyak banget nikmat. Contoh yang nggak pernah kita pikirin nih Bu. Ibu sering nggak kepikiran atau jangan-jangan nggak pernah mikirin kenapa coba air mata kita Allah kasih asin? Udah pernah ngerasain air mata belum? Masya Allah, ini keseringan sedih kayaknya model begini nih. Ini jangan-jangan wajah-wajah bermasalah semua ini. Air mata, kenapa dia asin? Kenapa Allah menciptakan air mata asin?
Karena subhanallah dengan air mata yang zatnya asin, itu bisa menepis kuman-kuman yang akan masuk ke mata kita. Ibu tahu nggak kalau orang kita bilang kelilipan? Tahu ya? Itu kadang yang masuk apa aja kan ya? Kadang debu, pasir, batu bata bisa masuk. Loh gede amat ya. Itu kalau udah masuk pasir, itu yang bikin dia bisa keluar sendiri. Kapan keluar sendiri? Lepas bangun tidur. Bener nggak? Ibu mata perih nih, kita kucek-kucek di bawah tidur. Pas bangun, nah muncul dah tuh apa namanya? Jangan-jangan kenapa ibu? Kotoran mata itu keluar sebab apa? Sebab air mata kita asin. Itu aja udah nikmat. Ibu pernah nggak kepikiran kenapa air liur kita ini tawar? Kan tawar ya? Supaya dia bisa merasakan segala rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Dengan air liur itu tawar kita bisa ngerasain manis, pahit, asam. Semua bisa kita rasain. Sebab apa? Sebab Allah sudah mentakdirkan, menggariskan, air liur jadilah engkau tawar. Tawar dia sehingga kita bisa menikmati apapun yang kita kunyah dalam mulut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Satu lagi. Pernah nggak ibu kepikiran kalau air yang ada di telinga kita, air nih bu, air ya bukan yang lain, air. Kenapa kalau keluar itu dia rasanya pahit? Itu pahit bu. Untuk apa? Untuk menepis kalau ada serangga binatang yang masuk ke dalam telinga kita. Semut, kecoa, kalajengking, ular, kayak azab kubur ya. Sekarang kebayang nggak kalau Allah misalnya mentakdirkan telinga kita itu air yang keluar dari telinga. Ibu kalau lagi berenang kan suka kemasukan air tuh. Ya kita koclak-koclakin katanya orang Betawi, dia keluar netes tuh rasanya pahit. Kenapa pahit? Supaya Allah melindungi telinga kita dari serangga-serangga yang jahat. Kebayang nggak kalau tuh air yang keluar dari telinga manis? Ya Allah bangun tidur habis kuping kita isi semut semua. Alhamdulillah. Jadi nggak usah pakai jauh-jauh deh. Kita nyari nikmat Allah itu. Puncak kenikmatan dunia itu nanti bakal kita bahas di ujung segmen ini. Mari kita lihat apa yang sudah Allah anugerahkan dalam bentuk fisik. Itu kan juga rezeki gitu bu ya. Ibu jangan mengartikan rezeki cuma ini nih. Ini apa ini bu? Jari bu. Masya Allah lematre amat ini ya. Rezeki itu bukan cuma uang. Nih kita bisa jalan. Rezeki. Ibu kemari masih sehat. Rezeki. Jadi Masya Allah hidup ini kalau kita nggak bersyukur. Terus merasa kurang. Nggak ada habisnya bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah sempurnakan kita sebaik-baiknya bentuk. Kita yang sering merasa tidak sempurna dan selalu kurang. Padahal betapa hidung yang bisa bernafas, disitulah ada tanda cinta Allah untuk kita. Telinga yang bisa mendengar, ada tanda Allah cinta dengan kita. Mulut yang bisa berbicara, itu tanda-tanda Allah sayang dengan kita. Kayaknya gak ada yang paling pantas kita lakuin kepada Allah dan kepada Rasulnya selain selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu dari sisi fisik ya. Sekarang bu, namanya manusia, saya tanya, bisa nggak kita hidup sendirian? Kagak. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Bahkan yang jarang kita paham, ada yang ketiga, ada hablum minal alam. Hubungan baik manusia dengan semua isi alam semesta. Itulah kenapa kita nggak boleh ngerusak lingkungan. Ibu kalau udah mikot habis pakai baju umroh kan banyak hal-hal yang diharamkan. Di antaranya apa? Membunuh binatang, betul? Merusak tanam-tanaman. Ini sebagai pelajaran. Sebenarnya orang hidup itu dia harus menjaga hubungan baiknya dengan siapapun. Saya waktu SD bu, ada di Jawa Tengah orang mengenalnya dengan Mbah Hasan.
Tapi ada juga yang mengenal dengan nama Mbah Mangli. Subhanallah, ini orang alim, almarhum beliau. Subhanallah, saking sayangnya sama binatang. Dia makan nih Bu, nasinya udah habis. Itu ayam sisa secomot. Kita kalau makan kan yang paling nikmat yang ujung. Betul gak Bu? Tinggal secomot, ya Allah. Ini kalau lagi secomot ada temen yang ngambil, mendingan berantem. Ujung paling nikmat. Apa kata Mbah Hasan? Allah akan memberikan keberkahan yang berlimpah-limpah ketika kita betul-betul berharap dari sisa lauk terakhir dan itu kita suapin langsung ke seekor kucing. Allahu Akbar. Artinya betapa bahkan Allah itu sudah menciptakan tetangga, keluarga, orang tua supaya mereka jadi tempat kita belajar. Saya lagi ke Sorong, Papua. Tiba-tiba ada bapak-bapak nanya, Ustadz jujur, kenapa ya? Itu ada teman saya, romannya sama saya gedeknya gak kelar-kelar. Kesel aja. Akur berantem lagi. Akur berantem lagi. Ini yang saya tungguin yang begini Ustadz, satu pertanyaan saya. Kira-kira tuh dia matinya kapan Ustadz? Dia bilang, bang sini sambil ngopi dah. Yang begitu diribetin. Saya bilang begini, Allah itu seringkali sengaja menciptakan manusia-manusia yang watak karakter akhlaknya tidak kita suka. Untuk apa? Untuk menjadi ladang kita belajar sabar. Untuk menjadi ladang kita belajar bersedekah terhadap orang itu. Kok sedekah Ustadz? Berarti ngasih uang. Ntar dulu. Sedekah nggak selamanya ngasih uang Ibu ya. Kita maafin kesalahan orang lain aja itu udah sedekah. Saking luasnya ilmu sedekah. Jadi saya bilang sama si bapak itu, udah nggak usah dibaperin. Bisa jadi Allah manjangin umur dia supaya pahala sabar kita makin panjang. Paham nggak? Lah bisa jadi kalau dia cepat mati, bapak nggak belajar sabar lagi. Dan ini sebuah nikmat. Dan ini adalah puncak kenikmatan dalam hidup. Kenapa? Bisa jadi lewat orang itulah kita berusaha menjadi lebih dekat dengan Allah melalui memaafkan kesalahan orang lain. Banyak mohon maaf ya, orang yang pengen dekat sama Allah itu caranya nggak bener. Ya ada yang pakai wirid gitu ya. Tapi niatnya bukan cuma buat deketin Allah, tapi abis ditolak sama tetangga. Cinta ditolak, dukun Allah paham banget. Tapi subhanallah, kita itu mendekat kepada Allah caranya banyak. Salah satunya apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Itu cara kita melangkah kepada Allah. Menyambung tali silaturahim. Itu cara kita melangkah kepada Allah. Jadi cara kita mendekat kepada Allah itu bukan hanya melalui sholat, puasa sunnah, ibadah-ibadah mahdhah. Nih karunia yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita. Tetangga, ingat Bu, banyak orang yang sholatnya menjadi sia-sia karena dia tidak pernah peduli sama tetangga yang kelaparan. Betul gak? Banyak gak kira-kira orang yang sholatnya rajin, tapi ngomongin orang juga rajin? Mana orangnya? Ada nggak orang yang sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi ame tamu tidak pernah memuliakan tamu? Bu, tamu itu Allah utus ke rumah kita supaya dia bawa berkah. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking ingin ngalap berkah dari tamu, subhanallah, itu semua makanan dikeluarin. Ali bin Abi Thalib beserta istrinya putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Az-Zahra, saking ingin memuliakan tamu, itu sisa makanan yang harusnya buat malam-malam mereka makan dikeluarin, tinggal atu. Atu itu harusnya berdua, tapi dikeluarin sama ini suami istri. Supaya nggak kelihatan sama tamunya, lampunya dimatiin. Seakan-akan itu semua dapat makanan, padahal yang makan cuma tamu doang. Nih yang dua cuma ngap-ngap aja. Lihat, saking begitu memuliakan seorang tamu. Ini juga karunia dari Allah. Maka jagalah semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Sambung silaturahim yang terputus. Wa'fu amman zolamak, maafkan orang yang menzolimi kita.
wa'ti man haramak, sama orang pelit kita bagi. Itu cara kita deketin Allah. Gitu Bu ya. Nih ibu-ibu manggut-manggut paham apa terpesona sama saya nih kira-kira. Baik. Dan ternyata yang tadi saya mau bahas. Apa puncak kenikmatan dunia? Ketika suatu saat kita kembali kepada Allah. Bisa melihat wajah Allah. Karena kita pulang dengan hati yang bersih. Hati yang tidak ada penyakit. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 889. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun, harta nggak bisa nolong. Anak-anak boro-boro, mati juga sendiri. Yang bisa nolong apa? Oleh-oleh terindah untuk Allah itu apa? Anugerah puncak kenikmatan dalam hidup ini apa? Illa man atallah biqalbin salim. Dia manusia, hamba Allah yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Di hatinya nggak ada iri dengki. Di hatinya nggak ada dendam kesumat. Itu oleh-oleh yang Allah tunggu, Ibu. Kita kan di dunia cuma jalan-jalan, bener gak? Namanya jalan-jalan pulang kudu bawa oleh-oleh ya. Ibu jalan-jalan ke Palembang oleh-olehnya apa? Empe-empe. Jalan-jalan dari dunia kelar oleh-olehnya apa? Hati yang bersih. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Itulah puncak kenikmatan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ilmunya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Zaki Mirza. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang ada apa dengan anakku, ada apa ya. Insya Allah akan dibahas dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Lulu Mumtazah. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.